nyobrono terhadap si A si B si C kadang juga nggak sama. Si A dunyane menengah menengah, si B ke atas, si C di atas sendiri. Gusti Allah iku akan menutup hati kita sebagai hamba dengan cara Allah lewat dunia yang dihadapkan kita semakin lama semakin baik. Dunia sampean ibarat berbisnis ngono, ora tau rugi. Semakin bulan semakin tambah omset yang ada pada diri kita. Akhirnya asalnya kita sugih sa RT munggah sa RW. Habis sa RW sa dusun munggah sa desa, sa kecamatan, bahkan sa kabupaten. Cara Allah seperti itu. Tapi hati semakin jauh pada Allah. Orangnya sholat bendino Pak, jamaah gak tahu, gak pernah tinggalkan. Yasinan, tahlilan, dibaan, kumpulan-kumpulan jamiah Quran itu gak tahu lah. Wong jenengan iki golongan orang kaya, jamiah butuh duit 200 juta klutik. Dunia sampai triliun 200 sapi klutik. Tapi hatinya napa? Memunculkan izan wastigbaron. Olehnya berbuat bagus tadi ning ati ono rasa jenengan iki pengin disawang wong. Rumangsa luwih sugih katimbang wong liya. Wastigbaron takabur. Tapi orang lain enggak tahu. Tapi Allah mesti tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Itulah bentuknya Allah tahu. Jenengan enggak bisa menolak kalau itu tadi ketika melakukan ada unsur di dalam hati riya atau takabur, gumedi. Ibadah yang seperti ini loh Pak, di mata Allah itu tidak tercatat sebagai ibadah yang diterima atau makbul, nggak diterima. Luwih apik jenengan iki jasmani maksiat, tapi ning atimu iku rumangsa ino, merasa hina di mata Allah, lebih-lebih dan di mata manusia. Iki perbandingan luwih apik iki. Tapi bukan berarti mulai ngaji langsung ngejak laku masih ora ngono maksud kula. Perbandingan. Bapak itu cara Gusti Allah menyesatkan kita lewat amwal itu gak dikurangi Allah, malah dilulu jenengan kali kula. Dilulu. Mengapa demikian? Padahal kita secara syariat patuh dengan hukum syariat.
kewajiban sholat ya dilakoni, zakat dunyane, poso yo nggak pernah ninggal, haji sasate tahun berangkat. Punya fulus ya Pak, ya beli haji plus haji plus ini kan nggak usah nunggu tahun-tahunan kan ya. Punya uang piro itu bon. Jangan dikira orang seperti ini dia itu mendapat petunjuk. Enggak, disesatkan Allah, disesatkan. Ada lagi cara Allah menyesatkan, status jenengan menjadi pejabat ya, atau di tengah masyarakat jenengan iki punya status anak sing soleh miturut pandangan menungso. Menungso memuji terus ya kan, ora tahu mulai, tidak tahu, nggak pernah pulang nang ibu cuma jauh kelon balik mana. Bapak Ibu, status jenengan kali kula sebagai pejabat, mulai bintang satmat, mulai apa kopral ya, paling dia itu loh Prada, sampak bintang 7, tutup puyeng ya, bintang 5 ya, mentok ini bintang 5, bintang 4. Oh. Iku Gusti Allah ngelancarke Pak, ngelancarke. Daftar langsung akabri, akpol diterima. Wis lancar sekolah terus sampai bintang 4. Loh, Gusti Allah melancarkan perjalanan apa namanya? Karir lah gitu ya. Karir mau lulus Pak, nggak ada ganjelan, delalah mau. Tapi hati semakin jauh pada Allah. Tahajudin kumpang tahu sampak badut niku wonten stempel 3. Tahu stempel ya? Tapi hati semakin jauh pada Allah. Loh, ini berarti tertanda dengan status itulah cara Allah menyesatkan hambanya dari jalan Allah. Pertanyaannya ketiga, sebab apa Allah menyesatkan? Jawabannya itu ada di surah Al-Baqarah. Waladina kafaru, dan orang-orang yang ingkar terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Ayat yang mana maksudnya? Ayat-ayat Allah yang dijadikan sebagai petunjuk bil huda, hidayah, wa dinil haq, dan asli agamanya tauhid. Iku sawabun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la ditolak. Dengan cara apapun dia, pokoknya hati nggak mau menerima, menganggapnya apa isi di dalam dinul tauhid itu semuanya itu salah, tersesat.
Rasanya cuma sederhana itu. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, ditutup ati sampean kali kula. Bahasane khotam niku dikunci, ditutup. Bahasa kula disesatkan. Akhirnya percaya nggak percaya, terima dan tidak terima, fakta di lapangan hati kita ketika saat jasmani melakukan ibadah murni atau tidak murni, apapun aktivitas, hati nggak ada kesadaran bahwasanya yang melakukan semuanya itu sumbernya dari Allah. Nggak ada. Nah, cara wong belajar dulu masih di la ilaha illallah dan la ilaha illallah, belum antah. Islam, iman, bukti Islam, dia bersyahadat. Bukti iman, dia melakukan rukun-rukun Islam, tapi belum ihsan. Dia terasa Allah itu jauh. Mereka itu terasa Allah itu jauh. Sampai tinggalin aneh ngomong masalah si opo jari si ngecek Lombok mesti duting mendukung. Iku ngibaratno kalau Allah itu statusnya jauh di atas sana. Gak ada dalam hati kita itu Allah itu dekat, selalu memonitor kita, melihat kita enggak. Apalagi anta budallaha ka'annaka taro, melihat wujudnya Allah tambah jauh. Jangankan dia ngomong musyahadah, muraqabah belum kok. Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Pertama, kuwi nek alim, nek sugih, nek duwe status, jangan sampai Anda itu ngendel-ngendel status wae. Basa Jawa ojo dume. Apa bahasa Indonesia ojo dume? Ojo bangga, ojo kesusu bangga dhisik. Jangan kesusu senang dulu. Justru itulah Allah cara menyesatkan kita dari jalannya. Berarti selama ini kita itu berjalan di atas jalan nafsu, sekalipun kita secara fisik taat hukum syariat. Bisa. Orangnya apa sih kula ngomong ini? Tak mentalah. Aku wis gak pusing-pusing, bah dilok nih, bah dicaci terserah raimu. Kowe nek gelem nrimo monggo, gak ya ora apa-apa. Wis menurut. Jane aku yo gak mentono dulu. Berhubung banyak saudara-saudara saya yang hatinya tersesat karena ilmunya, tersesat karena hartanya, kedudukannya, akhirnya hati gak ada kesadaran kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu yang melakukan. Kita masih tetap merasa kalau kitalah yang memiliki, kalau kitalah yang melakukan, kalau kitalah yang menang, dan lain sebagainya. Wahai saudaraku yang ada di poin 3 ini, jikalau panjenengan menerima nasihat ini, tolong sudahi. Karena Allah sudah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat
kisah Nabi Musa dengan para kaumnya. Ya qaumi, hei kaumku, Nabi Musa. Innakum dolantum anfusakum. Sesungguhnya kamu ini berbuat ngani ngoyo pada Tuhan. Bentuknya dirimu sendiri hidup dalam dirimu. Hidup yang ada pada dirimu itu kok aku hidupmu. Innakum dolantum anfusakum. Ini maknanya. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijla. Ternyata ilmu, harta benda, kedudukan itu adalah sesembahan kita, Tuhan kita, Tuhan kita. Hakikat itu kan syariat. Akhirnya digambarkan oleh Nabi Musa terhadap kaumnya al-ijla. Apa al-ijla? Anak sapi. Yang disebut pedet. Lah ngoten nggih? Anak sapi. Itu yang kita sembah. Oleh sebab itu fatubu usdam tobat. Sebelum kau tinggalkan dunia ini, lekaslah tobat. Piye carane tobat? Jenengan iki umur kali kula niki wis ambu lemah, Pak. 50 munggah niku wis ambu lemah lah umumnya. Mangan wis gak koyo arek nom-nom biyen. Makan tidak seperti waktu kita muda. Sambal terong sik biyen wis sakniki nek gak sedep masakan niku terasa balik. Rokok nek gak jisamsu ora biyen lenting-lenting doyan. Tubuh wistah dan tobat kuwi menyang Gustimu ila bariikum maring Tuhanmu masing-masing. Caranya apa? Ya fakulu anfusakum patenono awakmu tutup bunuh diri. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artinya tadi kita dikatakan dolim karena kita merasa hidup. Hambane ku merasa urip sebab diuripi Gusti Allah. Ya betul. Akhirnya jenengan merasa iso ini, bisa itu, miliki ini, miliki itu. Wis kuwi patenono. Idufin pendemen dulur wujudaka ing eksistensi Anda, keakuan Anda dipendem di mana? Fil ardil humuli, di dalam bumi humul. Mana bumi humul? Ya tajani itu. Jikalau tidak mau lekas kau mendem faktulu anfusakum, meninggalkan itu semua, mohon maaf, sampai kapanpun gak bisa ruhaniahmu bertemu Allah. Ora iso. Ora bakal di dalam hati kita, tidak akan di dalam hati kita bahwasanya Allah terasa dekat. Kita terasa selalu dilihat Allah, tidak akan pernah. Karena kita berjalannya itu di atas jalan nafsu. Apa sih jalan nafsu? Jalan yang menjadikan hatimu itu selalu lalai pada Allah.
Inna nafsa la'amaratu bisu. Itu. Jikalau jenengan gelem mertobat, caranya Anda untuk tobate iku diterima yo faktulu anfusaku, patenono keakuan dalam segi apapun. Mangan ojo diakoni kuwi sing iso mangan. Gusti Allah kang agawe kuwi. Tapi ojo dimanani Gusti Allah mangan. Gusti Allah ora dayan sego. Salat yang ojo diakoni kuwi kang bisa salat. Akokno kang berkuasa di situ adalah urip Allah itu dalam hati. Hati jikalau sudah mematikan keakuan diri, dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah. Jikalau dalam hati jenengan iki muncul semuanya keakuan Allah sumbernya, itulah tanda salah satu kesalahan, dosa, kedoliman hati kita pada Allah terhapus. Gampang tak? Gusti Allah nggak pernah ngangen-ngangen. Jenengan mau atau tidak laksanakan ini, faktulu anfusakum. Jikalau kau melakukan ini, dalikum khairul lakum inda bari'ikum, iku luweh utama, luweh apik kau bersikap seperti itu daripada jenengan sing alim rumangsa alim, sing sugih rumangsa sugih, sing punya status rumangsa punya status. Wis kuwi gak percaya, ayo totoan ambek aku. Tigang perkara yang kita unggul-unggulno mau bakalin musno kok tinggal ora. Jelas apalah Pak sebuah nama, jika justru itu menjadikan hijab dalam hati. Apalah sebuah kedudukan kalau pada akhirnya menjadikan penghalang hati kita pada Allah. Apalah sebuah kekayaan jikalau jatuhnya akhirnya menjadikan hijab dalam diri kita pada Allah. Ini jangan keliru memaknai. Wis, ayo melarat kabeh. Ora nyambut gawe, niru klason. Jare dawuh ngono ae. Sing dadi kepala desa diserahke, dadi bupati diserahke, sing dadi presiden DPR diserahke ditinggal. Ayo nganut klason nglumpuk ning JB. Tadi kan saya katakan fatubu ila bari'ikum. Bukan iku kok lepas secara fisik, enggak. Tobat, dengan cara kembalilah kepada surat Al-Baqarah tadi yang awal. Trimoen opo dawuh-dawuh di dalam agama, yang agama itu mengajarkan Anda mengesahkan Tuhan Anda. Itulah dinul tauhid. Ngoten lho maksudnya. Jikalau itu sudah Anda bawa, mohon maaf, 3 hal yang dijadikan Allah sebagai penyesatan malah justru dibalik Allah menjadi hidayah. Mungkin akhirnya bisa kau jadikan sebagai thariqah, jalanmu untuk menuju pada Allah. Saged dipaham Pak nggih? Wis kula sakniki ngajine mulai tahun iki materine secara simpel paham ya wis, kata lalar koyok apa jenenge tamparik sakjane pasare. Ya. Tapi tetap tak gemei tanya jawab. Tetap ya. Tetap saya kasih waktu tanya jawab. Dan itu 5 untuk panjenengan, 5 orang.
telu wong lanang wedok loro ngoten lho. Wis nek wong wedok enggak ada tak lempar nang tiang kakung utawa bapak-bapak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya 3 perkara ini bagi si A Allah menyesatkan bisa, bagi si B malah menjadi hidayah bisa ada. Sebab Allah katakan, jikalau aku sudah menyesatkan satu hambaku, maka tidak akan pernah ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk. 1, 2, jikalau aku memberikan petunjuk pada satu hambaku, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan seperti nafsu atau iblis. Gak bisa. Itulah perbedaan antara ahli hijab dengan ahli suhud. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai iklan atau pengumuman mawon wingi dengan tak tanggapno Roma. Belum sampai kerso notok mereka napa mboten monggo. Tapi tetep kula bebasno sinten sing pengin nyumbang lagu juduan cari. Monggo silakan. Nyaman punya keahlian menyanyi naik. Monggo silakan. Terserah, tapi yang ngeten wis tulung berhubung jenengan wis paham tauhid, karep untuk menyanyi izin wujudaka fil ardil khumul, pendemen rasa keagunganmu yang melaku. Dene tengah dalan kok ya aku ni muncul ya urusan guri. Sing penting berangkat wis tetepno sedaya sumbernya saka Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu, monggo Bapak dulu, barangkali ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Gus, kula pemula. Injih. Kula saking Kecamatan Taman, Kramat Jagur. Injih. Kula rin sampun derek wonten pondok mriku. Injih. Matur nuwun ngrika kula namung mangestu. Mangestu menika mangan sing turu gitu. Lah kula pengin golek ilmu ngoten. Injih. Kula ajeng tanglet kula niku nek ngrungokke mirenge ceramah Gus niku yambut teng kamar niku. Kula niku trenyuh, kudu nangis terus ajeng nangis. Iki pripun maknane? Lah kula niku kan pensiunan angkatan laut, lan niku sawen-wen kula niku jarang nangis iki. Niku maknane napa? Terus kalih kula niku nek dalu tahajud, maksudnya ajeng semerep ilmu-ilmu sing gaib. Ilmu nopo, tapi niku nafsu nopo boten saged tembus, malah sampai tilem boten sampai enjing. Pun wonten mawon boten kata-kata. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika jenengan sudah hati, maksud saya, menerima tauhid la ilaha illa anta, inilah dinu tauhid, membukalah hati jenengan, terbukalah hati jenengan, yastami'unal qaula, sedang jenengan mendengarkan kajian-kajian materi yang khusus babakan hati. Jenengan terenyuh sampai jenengan menangis. Karena apa?
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah munculnya satu kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya aku mulai akil balik sampai umur berapa puluh tahun. Ternyata rohani aku itu dolim datang Gusti Allah. Biasanya gitu Pak. Akhirnya wayat tabiuna ahsanahu. Jenengan berupaya ke depan bagaimana caranya semua ibadah yang terjadi pada diriku atau amalia apapun yang terjadi pada diriku itu berjalan di atas jalan Allah, bukan berjalan di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Berjalan di atas jalan Allah. Ketika itu berlangsung dalam hati kita itu meyakini bahwasanya sumber apapun terjadinya itu dari Allah. Dari Allah. Yang Allahnya ada di dalam dan di luar diri jenengan. Bapak Ibu, biasanya seperti itu, bahkan menangis berkadang. Gak hanya terenyuh, menangis. Nafsu lawamah muncul hidup di dalam diri Anda, bentuknya menyesali semua apa perilaku kita selama berbulu-bulu tahun. Sehingga tinggal apa sisa hidup kita entah berapa tahun. Sisa ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menata khususnya hal-hal yang berkenaan dengan penyembahan kepada Allah yang sebenarnya. Itu satu, biasanya seperti itu. Yang kedua, jenengan tahajud, bandar, akhirnya tahu tentang masalah ilmu-ilmu gaib atau di dunia mukasyafah. Iki akan bahaya. Artinya akan bisa mempengaruhi hati kita pada Allah. Manakala tidak jenengan sertakan pemahaman dzikir sirrul asrar. Niki sama dengan tiga hal tadi. Dikatakan bahaya manakala ruhaniyah kita tidak ada satu kesadaran, tidak ada rasa iman, sumbernya dari Allah. Akhirnya tiga hal ini Allah jadikan sebagai alat untuk menyesatkan kita, termasuk keahlian di dalam ilmu mukasyafah. Makanya saya katakan bahaya bagi si A manakala si A ini ruhaniyahnya belum memegang sirrul asrar. Dan ini tidak akan bahaya buat si B manakala karena si B itu sudah merealisasikan sirrul asrar. Sama halnya dengan gini Pak, kita punya anak kecil, entah umurnya itu 2 tahun atau 1 tahun. Dia suka-suka main api lilin, suka-suka kecek di banyu kolam. Dia gak sadar kan itu bahaya. Bahkan justru dia suka bermain senang. Nah kita sebagai orang tua paham kalau itu bahaya, kita canda, kita ambil anak itu walaupun menangis. Sehingga apa yang kukatakan ini sebetulnya menyelamatkan rohaniah umat, tapi umat itu akan menangis jikalau ditinggalkan apa yang dia sukai. Akhirnya menolak dengan apa seruan yang kusampaikan. Sebab inni lakum minhu nadhirum mubin. Perkara fafiru ilallah, untuk lekas kembali kepada Allah, kami tidak punya hak untuk memaksakan dia. Karena kami hanya menyampaikan aja
kabar yang jelas, yang semata-mata itu demi kasih sayangku terhadapmu. Tapi berhubung anak kecil tadi enggak paham, akhirnya salah paham, nangis Pak, kita canda. Ayo biarkan kecekin kolam, akhirnya tenggelam dia. Biarkan dia suka bermain api, dia akan terbakar. Dia tak sadar. Makanya Gus Dur pernah dawuh, semua golongan instansi iki taman kanak itu lebih ini nggak sampai. Tapi muring-muring terus bermosen kok taman lah, bahasa itu bukan taman anak-anak, tapi taman kawak. Ya. Ternyata kita apa yang tidak tahu tiga hal perkara bahaya tadi. Karena kedahuluan kita ngalim, kedahuluan kita sugih, kedahuluan kita punya status, tauhid ditinggal, wis awane jari Basman angel tuturane. Jadi itu termasuk Pak nggih, ketika saat jenengan tahajud dan diketahukan Allah tentang keghaiban itu adalah di alam kasyafah mekaten. Nggih. Ada lagi? Monggo Bapak-bapak. Wonten sapa ada iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, nami kula Ali saking Kriya. Ingkang kula badhe tandhataken kula niki salat, aku iki salat. Lah aku iki ngadhep nang Allah. Banjur aku ini mboten enten. Lah Allah itu ngadepkan sinten Gusti. Niku kula Allah. Cukup semanten benten jadinya. Pun mesin mulai rewel cenderung kali gratis. Kok kaki buyar kok ya. Setiap diri seorang hamba, vokal ya sih kok terkenal, acara kopi buri. Nek rewel jadi sebenarnya kulit cemplung berantas. Vokalis ya, sih kok main vokalis, acara kopi buri. Ketika saat diri manusia itu sudah menyadari bahwasanya dinul haq dinul tauhid itu penting, akhirnya dia terima. Setelah dia menerima, muncullah mendapatkan satu kepahaman dari sebuah ilmu tersebut. Setelah paham, barulah dia melakukan pembuktian dari keimanan di dalam kebenaran dinul tauhid. Inilah yang kumaksud proses dari tahalli ke tajalli. Iben boten bingung ya. Proses di mana ada masih kesebut hamba dan Gusti, makhluk
memang prosesnya seseorang melakukan bentuk tindakan tahalli, pembersihan dari pengakuan diri hamba yang segala-galanya. Itu namanya tahalli, proses pembersihan dari hati terkait keakuan hamba. Dan ini jangan kita anggap bimsalabe. Prosesnya kita ini kebanyakan itu jatuh bangun, jatuh yang bangun, jatuh yang bangun. Kadang juga muncul, kadang hambanya gak muncul gak muncul. Sehingga mengapa Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu, ditambahi fasabbih. Fasabbih ini adalah pembersihan, pensucian, tasbih. Fasabbih, bersihkan keakuan di dalam dirimu lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Artinya ketika saat masa kita sadar tadi pagi sampai sore, keakuan kita masuk, maka malam hari bersihkan. Padahal jenengan tidak menginginkan keakuan diri hamba muncul, tapi tetap muncul. Fasabbih, maka bersihkanlah malam yang panjang. Inilah Pak yang kumaksud kholwat. Secara khusus itu sebagai pembersihan pada saat kita di waktu jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia, terus hati kita muncul keakuan diri makhluk. Bapak Ibu, ketika saat tahalli ini sudah dibersihkan, maka dengan sendirinya akan muncul tajalli. Apa itu tajalli? Sudah tidak berlaku nama-nama, baik nama Khalik maupun nama makhluk, sudah tidak berlaku. Bapak Ibu, bahkan Allah juga menjelaskan tentang hal ini. Nama Allah juga nggak ada, nama Huwa sudah tidak ada, nama Anta sudah tidak ada, nama ana makhluk tadi juga tidak ada, hari nama Aku Allah. Ana Rabbukum fa'budun. Kalau kau sudah di titik tajalli, maka di situ tidak ada yang menyembah dan yang disembah. Maksudnya tidak ada yang disembah dan disembah, yang menyembah itu dalam sebuah kalimat. Enggak. Kalimatnya cuman ana, hanya itu. Tapi secara fisik terkontrol jenengan. Secara fisik jenengan masih dikatakan ada hamba, ada Gusti. Secara fisik loh Pak, secara syariah. Tapi secara hakikat tidak. Sehingga ketika fisik sampai sholat, umpama ruhaniah sampai itu, tinggalkan rasa keakuan diri yang sholat. Berarti
Berarti apakah itu disebut Allah nyembah Allah? Bukan. Allah itu punya sifat yang jarang umat manusia ketahui atau jarang manusia itu membongkar-bongkar. Apa? Sifat jahis. Sifat jahis, wenang. Wenang bertindak apapun, wenang segala apapun. Dan selain daripada dia, daripada anak aku Allah, itu berhubung tidak ada, bagaimana bisa mempengaruhi? Tidak bisa. Biasanya jenengan itu kali kula niku letak bingunge, mosok si Gusti Allah nyembah Gusti Allah ngoten ta? Ya, itu karena kita terpengaruh dengan teori syariat. Bukan perkara ini Allah nyembah Allah. Yang dimaksud nyembah seperti teori di syariat bukan. Mungkin jenengan pernah memahami kodim ala kodim. Pujinya Allah pada dirinya sendiri. Yes, iku simpatis. Gusti Allah puji nang awake dhewe. Oleh sebab itu sampailah kau pada tingkatan anak. Sebab kalau belum kau sampai tingkatan anak, maka masih kegolong Anda ini menduakan Allah. Yes, wonten ayat lain seakan-akan ada dua, tapi adanya ahad. Ini sesungguhnya ingsun iku wajah tu kuhadapkan wajahku, wajah roh maksudnya. Wajia terhadap wajah Allah. Ini apa ya? Dua atau ya? Wajahnya dua, sepertinya dua. Kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Dua. Kalau sampai lihat dari sisi muraqabah atau bahkan sisi syariat, Allah. Kalau ini maksudnya ada dua, temenan dua antara roh dengan wajah Allah, gak mungkin di belakang ayat mengatakan wa ma'ana. Mestinya wa ana, tidak wa ma'ana. Itu kan ayatnya kan wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menduakan Allah. Nah ini, jadi jangan dipandang ini wajah tu wajah itu dua, Pak. Wis tergantung jenengan mandang itu di budi. Nek mandang sampai ibu di anak ya. Iki antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Makanya mengapa di situ bahasa persaksian syariat asyhadu. Saya bersaksi, saya siapa? Bersaksi, melihat, menyaksikan siapa? Illallah. Nah gitu toh. Allah yang mana? Terus ada kaitannya apa antara asyhadu dengan Allah? Ini Pak, tidak akan bisa dipecahkan. Maqasidul a'dhamnya, maksud aslinya, manakala kita masih berhenti di la ilaha illallah atau huwa. Kalau Anda sudah ke anta, apalagi ke ana, udah clear sudah. Inilah yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Cuman kalau kita tarik dari sisi syariat atau muraqabah pun mendekat pada Allah masih ada dua, Pak. Sekalipun jenengan ini sudah tidak ada perkara selain Allah, tapi keakuan diri masih ada, itu masih termasuk syirik pada Allah. Memang
dikatakan bingung, bingung nek ngaji babakan masalah hati. Mengapa kita bingung? Karena yang kita pakai itu akal. Keringetan sama sak jagung-jagung yo mboten masuk. Jadi kedah sampean lebetaken dateng hati, rasa tadi baru kering. Jadi kita tidak akan bingung siapa yang menyembah dan yang disembah manakala sudah masuk di anak. Oke? Masih ada bapaknya? Kalau nggak ada, bisa lempar ke ibu. Ada bu? Kalau nggak ada, jadi pek bapak. Berarti tinggal 3 bapak. Monggo, monggo nih, enggak sengaja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat menghadap kiblat, di situ ada sesuatu, misalnya tembok, agar bisa menembus ke awalnya, dipandang dari apanya atau mananya. Barangkali nopo saged di alim-alim Allah niku kali sesuatu Di depan. Allah niku nopo saged ya Di alim-alim kata dia. iso Sama dia. Ketika secara syariat kita sholat menghadap kiblat, yang jelas di depan kita ada tembok. Bagaimana caranya rohaniah hati sampai itu bisa memandang wajahnya Allah? Cuma satu Pak jalan. Fungsikanlah dzikir sirul asr saat dengan sholat. Hafidhu ala sholawat, ketika Anda melaksanakan sholat 5 waktu, biar jenengan iki wakumu lillahi qanitin ay khashiin, betul-betul khusyuk. Fungsikanlah dzikir sirul asr. Fungsinya dzikir sirul asrar, hati jenengan sudah meniadakan keakuan diri yang melakukan. Yang kedua, menetapkan diri Allah yang melakukan. Ketika hati itu sudah masuk di wilayah tersebut Bapak Ibu, maka tidak ada satupun makhluk yang menyesatkan jenengan. Inilah maksud ketika aku memberikan petunjuk terhadap hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Oh, itu caranya. Yang kedua, apakah Allah bisa dialing-alingi oleh sesuatu mohal, Pak? Mohal, Allah bisa teraling-alingi. Sing kealing-alingan itu jenengan kali kula. Artinya apa? Bagi Allah, selain Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa mengaling-alingi perkara yang ada? Mohal. Berhubung hati kita masih di wilayah selain Allah itu ada, maka keadaan yang tidak ada yang kita terkoada itu loh akhirnya mengaling-alingi kita kepada Allah, tapi bukannya Allah teraling-alingi perkara yang tidak ada itu. Bulet apa bingung? Oh, ngeten Pak.
tok dicampur ngeluh. Gitu. Hati seseorang dibagi dua. Pertama si A duduk di wilayah bahwasanya selain Allah itu ada, sebab diadakan oleh yang ada. Oke, dunia saya sini ayatnya wakil. Walillahil masyriq wal maghrib. Apa yang dari jagat timur dan jagat barat semua itu milik Allah. Termasuk kita inilah disebut makhluk. Oke, kita berjalan ngomong dulu pada hati kita yang pada saat masih mengatakan selain Allah itu punya sifat ada. Sepanjang sejarah sampai kapanpun bagi kita yang masih di zona ini tak akan pernah ruhaniyah jenengan ini bisa memandang Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada rasa, ada iman selain Allah itu ada. Satu, itu disebut ahli hijab. Yang nomor dua, si B disebut ahli syuhud. Dalam pandangan mata ruhaniah beliau itu, selain Allah itu sudah tidak ada termasuk dirinya. Termasuk dirinya. Tapi dalam pandangan mata jasad, selain Allah ya ada. Paham ya? Loh, bagi jenengan yang ada di wilayah di sinilah akan bisa memahami bahwasanya Allah itu tidak bisa terhijabi oleh apapun. Sebab bagi Anda apapun itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi perkara yang ada? Si jelima, si munyal-munyal, betul nggih? Oke, clear. Berikutnya, monggo. Dan ini sisi Glenn. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oke Gus, di saat hari ini melakukan taubat atau suruh ashor, yang hamba rasakan ini bertemu Allah itu nggak bisa ketemu materinya Gus, secara wujud, secara materi. Yang hamba bisa rasakan hanya rasa Gus, hanya melihat ciptaannya aja. Tapi untuk bertemu Allah itu memahaminya gimana Gus? Betul nggih. Iya. Sabun. Alhamdulillah. Jenengan mungkin ketika saat di syariat itu ketemu makalah ngeten. Ning dunya iki kuwi bisa nyawang Allah hanya sebatas batin. Ning akhirat sak dohirian. Apa tadi? Mungkin nanti dengar makalah ini. Di dunia ini kita hamba Allah, kekasihnya, hanya bisa berjumpa secara batinnya. Tapi sok ning akhirat sak wujud dohiri. Lah lagi. Wis. Kula gimana? Wayang mondok dhisik wayahane ya krungu makalah ini sumbernya dari mana sampai sekarang kula mumet oleh golek ini. Bor, wis gak usah dipermasalahkan. Ternyata ngetan. Ketika di dunia ini jenengan kali kula niki bisa
memandang Allah wujudnya, ya, baik secara dohir maupun secara batin, tergantung dulu. Tergantung. Masihkah jenengan ini mengatakan selain Allah ada apa enggak? Kalau masih mengatakan enggak, kalau masih mengatakan masih ada selain daripada Allah, maka jangan sampai dengan ikut tahu wujud dohiri Allah. Ojo arep-arep. Paling secara batiniah lewat rasa. Tapi nek jenengan sudah mengatakan selain Allah itu tidak wujud, maka Anda akan tahu wujud dohiri Allah. Gak usah ngenteni akhirat sok apa sing dikatakan ketika saat kita masih ada di kelas syariat dulu. Akhirat sesuk kan nek wis beberapa tahapan proses dunia itu kiamat, terus nanti hari kebangkitan, terus hari penghisapan, barulah kita nguat siratal mustaqim sing kejungkel yonan rokok, ya meneng ya, sing mlakune lurus nang suar, baru ketemu Allah sak dohiri. Kita enggak bicara tentang hal itu sekarang. Jikalau saya ulangi, jenengan sudah betul-betul mengatakan dan beriman selain Allah itu tidak wujud, maka Anda pasti akan tahu wujudnya Allah secara dohir, tidak batin aja. Jenengan yang mengatakan roh itu makhluk apa khalik? Para sampai ngomong khalik itu tekonti. Memang Pak ya, nanti jenengan mengatakan roh itu bukan roh, karena nama roh itu sudah tiada. Jikalau itu masih makhluk, maka jenengan akan tahu sebetulnya Allah dari sisi zahir. Jasad sampai iki bisa nyapo-nyapo, itu sebetulnya perilaku roh. Bukti umpama roh sampai iku ra ono, alias bahasa syariat dicabut malaikat Israel, jasad iso kapok. Nah, enggak? Berarti apa yang dilakukan oleh jasad itu hakikatnya perilaku roh. Tinggal jenengan ini masuk di dalam kalimat roh itu siapa? Makhluk apa khalik? Jenengan jawab khalik, kata salah no. Jenengan jawab makhluk, yuk kata salah no. Gus tambah bingung. Kok kata salah no? Karena kapasitas imannya masing-masing. Terus lagi maksudnya. Silakan. Nek sampai takok aslinya ya nopo baru ngomong. Terus budi sing asli mawon, boten kawin. Sampai nek ngundang Roma asli misalnya, yo bondone gede. Nek kawin yo sama dengan asli. Jenengan beli sandal asli kulit bukan kawin, harganya lebih mahal. Maksudnya apa? Jenengan akan menemukan asli birriyadati wal adgar. Harus berani prihatin dan pikir, baru ketemu asli. Sing kula omong iku sebatas ilmu. Jenengan tidak akan dong 100% manakala tidak ketemu wis ilmu ini gitu.
Jaba jero iki Allah. Huwal awwal wal akhiru wal dzahir wal batin. Allah ya dzahir, Allah ya batin. Wis iku teorine. Jaba ya Allah, jero ya Allah. Wis jenengan ben gak munyer-munyer birriyadati wal adkar. Sampai harus riyadah dan zikir sampai nuju anak. Woi. Gue nek nuju anak lah ngomong ini. Oh bener arek kendeng piye ngomong. Desa niki tasik sampai niku ngaji bingung no. Niku berarti apa? Janganlah kau mengharapkan lekas datangnya buah kates. Lawang kamu itu belum nandur karena tekoni. Tanduran pohon kates nanti dengan sendirinya pada waktunya buahnya akan datang sendiri. Yang terpenting Anda harus mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates itu. Pupuknya, airnya, udah. Artinya birriyadati wal adkar, lakukanlah itu. Ojo kakean. Mus kula iki rong taun durung usul-usul. Tahan tak? Iku berarti kita kakean. Cocok. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ingin ada keinginan untuk bertemu Allah, syaratnya bertemu Allah itu aja lah, bukan masalah wujudnya karep itu kok apa jane Gusti Allah. Artinya mesti tekon nek uswayae tek ana wong meteng, Pak. Wong meteng orang hamil 1 bulan belum waktunya metu, ngedeno wato bagaimanapun ya orang metu. Tapi nanti kalau ibu hamil sudah waktunya anak itu keluar, digawe ngeden titik mulai wis. Itu laksana seperti itu, Pak. Cukup bagi Anda, bagi kita untuk mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates tadi. Pupuknya, airnya, manakala ada hama harus kita semprot atau gimana. Apa maksudnya? Jagalah birriyadati wal adkar. Syaratnya cuma 2 ketika kita ingin bertemu Allah. Pertama, fal yakmal amalan sholihan, benahi dzikir sirul asr terus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan mudah muncul keakuan diri dalam hatimu ketika saat nyapo-nyapo. Ada lagi, satu lagi. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kecamatan Tawang, Nggih. yang kerabat jiku Asmullah Muhammad Wujud Nggih. ditangges masyarakat akan sholat sing kula praktikaken. Nggih. Lah sing wonten kiai ingkang kula sholat, tapi cekelan isine takbir Allahu Akbar liwat rasa. Nah samangken niku kula praktikaken semenjak kula kantuk dawuh kados mekaten niku sampai saniki napa leres ngangge isine Allahu Akbar itu dicepeng lewat rasa uripe termasuk uripe Allah. Lah niku sing kula katakan kados mekaten. Kados kula nglampahi
pas waya dados minamas sholatna. Lah sing kula cepengi kados nama kadung kula sampai azan niku mboten karo-karuan. Wis ngebleng. Ngoten nggih. Akhirnya jamaah niku Lari kabeh. protes. Saderenge sak manten salam. Nah, kula nggih saged mboten saged jawab. Wis kula pasrah mawon. Iki. Nek kados mengatakan wis sing kula sampaikan dene enten kesalahan kula nyuwun panjenengan panuwun bimbinganipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya secara ringkas ya. Tapi urainya Allahu Akbar yang bagaimana? Bukan itu harus dibaca, enggak. Itu harus diterapkan maksudnya di dalam perasaan. Allah utawi urip dalam diri Anda. Anak iku akbar wujude. Urip ya iku kekuasaane iso ngadeg, iso ruku, iso sujud, iso nyapa-nyapa. Itulah tadi yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Allah utawi urip anak iku akbar wujude anak yaiku dohiriyah jenengan iki gemebyar. Contoh wujud jenengan gerak-gerak sholat itulah akbar. Lah akbar itu wujud dari urip Allah di dalam anak tadi. Memang ini jalannya lewat rasa. Tetapi saya tambah, jangan hal itu hanya dilakukan ketika sholat 5 waktu, tapi lakukanlah juga di luar sholat 5. Inilah maksud saya. Allah Muhammad itu nyatanya Allah. Hurufnya yang mesti kode papate alif lam lam ha. Muhammad mim ha mim dal. Iku maknane ngadeke wong salat, rukuk sujude lungguhe wong salat. Nek wis iki diplekno iku disebut syahadat tunggal. Sing bersaksi juga menyaksikan bahwa lengkaplah wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Laras Al-Fatihah. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.